Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Itu yang saya bilang tuh. Dia langsung reaksi. Pak Sarip, ajudannya, panggil polisi. Nah, saya baru tahu di sana ada polisi, bukan saya didampingi polisi. Kebaikan sisi kejahatan. Terjadi perseteruan. Karena dalam konstruk ajaran Islam, kebatilan pasti lenyap apabila kebenaran datang. Pertanyaan seriusnya, bagaimana datangkan kebenarannya dulu, baru kebatilan lenyap. Ini kita normatif saja bahwa kebatilan pasti lenyap. Ya pasti lenyap karena apa? Karena datangnya kebenaran. Nah ini nggak pernah ditempuh selama ini. Oleh karena itu tidak bermaksud saya merasa lebih dari siapapun, apalagi melampaui Presiden Joko Widodo. Kita ini RJ. RJ itu kesepakatan. Nggak bisa saya mohon, nggak bisa Jokowi juga mohon. Kalau dia mohon saya nggak setuju, saya mohon dengan kan nggak jadi, gitu loh itu teorinya. Dan tidak benar kalau saya mengajukan RJ lebih dulu, tidak benar. Yang benar begini, dalam dialog saya dengan Jokowi, dalam perspektif dua sisi tadi, pertanyaannya bagaimana konflik batil dan benar ini bisa selesai dengan kedamaian. Itu perlu cara, itu perlu metode. Nggak bisa kebatilan selamanya terus berjaya kalau tidak kebenarannya ditampilkan. Nah itu juga perlu cara. Jadi caranya adalah, wow, pembukaan yang sangat nendang, senendang-nendangnya. dalam Islam itu dialog, dalam Islam itu tabayun, dalam Islam itu ada channel-channel yang untuk ditempuh untuk kebersamaan itu. Yang menarik adalah surat Toha itu, surat ke-20 ayatnya 41 sampai 46. Ada dua ayat 43 44 menyatakan Allah perintah kepada Musa, datangilah Firaun tapi untuk dengan kalimat yang lemah lembut. Karena Firaun sudah melampaui batas, barangkali dengan gitu dia ingat. Itu kan menarik, bos. Kejahatannya begitu dahsyat, tapi dia hadapi dengan kelembutan. Sementara Musa punya karakter keras, sampai dia bilang tidak sanggup. Nah, apa cerita ini? Saya tidak mengklaim saya Musa, saya tidak nuduh Jokowi Firaun. Ini logikanya harus dipahami gitu. Oleh karena itu dalam perspektif gerakan, saya hanya merenungi sepanjang ayat ini untuk Indonesia ya, 1447 tahun. Konteksnya Indonesia, siapa yang bisa negakin ayat ini? Padahal ini kan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kamu bertakwa, takwalah sampai kamu kematian menimpa kamu. Pertanyaannya, sampai kita mati dalam perspektif ini adalah konteksnya adalah satu hal yang mendasar, yaitu konteksnya saya ingin menegakkan kebenaran. Tunggu dulu bentar. Apa kebenaran yang dimaksud? Saya dituduh tersangka, bahkan ditersangkakan, dan kemudian kita menjadi dicekal, dan kemudian kita akan menghadapi proses. Saya tidak terima, saya datang Pak Jokowi yang saya hormati, saya manggilnya Mas bukan Jo. Walaupun saya lebih tua, saya bilang, Bapak 61, saya 59. Tapi saya panggil Mas, penghormatan, Bapak punya kapasitas presiden dan lain sebagainya. Sekarang mantan. Nah untuk itulah, di dalam pengertian ini, saya berharap jangan salah info. Saya kesini mungkin Bapak terima, mungkin si pembisiknya menyatakan Egy datang mau minta maaf. No way, jelas ya. Saya datang bukan untuk minta maaf. Itu saya sampaikan depan beliau. Saya ingin menegakkan kebenaran. Nah, dengerin ini poin penting paling mahal. Banyak mengira kalau Bang Egy ini menyerah. Ternyata tegas beliau bilang bukan untuk minta maaf. Kenapa? Karena saya tidak pantas ditersangkakan. Satu, saya advokat. Advokat itu punya undang-undang, namanya undang-undang tentang advokat,
nomor 18 tahun 2003 pasal 16. Kedua, saya melapor lebih dulu. Tapi kenapa dilapor balik? Ini bertentangan dengan Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 pasal 10. Ya, tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang ketiga, saya belum pernah disidik. Bertentangan peraturan Kapolri, ya, yang berkaitan dengan penyidikan. Harus disidik dulu baru jadi tersangka. Kenapa saya ditersangkakan? Kemudian yang keempat, saya punya legal standing ilmiah dari Dr. Muzakir, dari guru besar atau apa, dia di di UII Yogyakarta. Nah, dia menyatakan dalam LO-nya, legal opinion, Egy Sujana tidak pantas ditersangkakan. Pertanyaan seriusnya, Mas Jokowi, Bapak pernah sumpah demi Allah? Waduh, berani banget Bang Egy ini. Langsung diingetin soal sumpah jabatan di depan orangnya langsung lagi. Keren ini. Sebagai presiden dan wakil presiden untuk menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya. Demi Allah. Pasal 9 UUD 45. Kenapa undang-undang yang ada lalu menjadi satu situasi yang dilanggar begitu? Enggak, itu saya senang dengan kebaikan. Respect sih, biarpun debat hukumnya keras, tapi beliau jujur. Puji kalau Pak Jokowi itu akhlaknya memang sempurna. Beliau luar biasa dalam akhlak ya, akhlak. Kalah saya. Nah, lalu yang menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Nah, disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Itu yang saya bilang. Dia langsung reaksi. Pak Sarip, ajudannya, panggil polisi. Nah, saya baru tahu. Nah, ternyata ini faktanya. Polisinya baru dipanggil pas di sana, bukan didampingi dari awal. Jelaskan sekarang. Jangan lupa like and share juga yang belum. Oke, terima kasih. Jangan kepo lagi. Ada polisi, bukan saya didampingi polisi. Berarti terkait dengan ijazah ini tidak ada pembahasan ijazah di sana. Iya, dengan itu karena saya sudah mau cek intinya ya. Soal ijazah Mengakui kalau itu palsu. bukan tentang begini dong. Tidak ada pembicaraan itu. Udah understanding aja. Lanjutnya oleh ini. Sorry ya, tidak bermaksud nih. Tapi intinya itu, saya tidak pernah minta maaf. Katanya Bapak ditawarkan saham satu. Itu Bu Elia yang jelasin. Hah? Sabar ya. Kalau perlu Izin ditelan. Ya. yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnahin. Itu akhlak. Saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Tidak ada soal itu, tidak penting. Itu kata Jokowi, tidak penting. Jadi soal kasus ini kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan. Ya lawan aja tuh. Berarti terkait dengan orang-orang yang kecewa, Pak. Hah? Terkait dengan orang-orang yang kecewa. Ya, sama saya. Oke, makasih.